Waduh, keren banget ya ngeliat teman-teman kita bertugas di sana ya rasanya. Jadi tahu keseharian ya bagaimana sekali. wartawan RI1 karena Betul. belum punya pengalaman ya kebetulan. Betul ya, yang pastinya ini juga spesial bukan hanya buat Jose, Gemma, saya ataupun teman-teman yang ada di lapangan juga, tapi Hari Pers Nasional juga menjadi momen yang sangat berkesan bagi Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura yang juga merupakan mantan jurnalis senior Media Group, yaitu adalah Suryo Pratomo. Lalu apa makna Hari Pers Nasional dan apa yang menjadi kenangan selama menjadi insan pers? Kita langsung terhubung dengan Mas Tommy, bagaimana pengalamannya sebagai seorang jurnalis senior. Ya, kita langsung saja sapa Mas Tommy. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi Mas Tommy. Selamat pagi, selamat Hari Pers Nasional. Selamat Hari Pers Nasional. Mas Tommy ini mengenang Hari Pers Nasional nih. Bagaimana pengalaman Mas Tommy pada zamannya sebagai jurnalis senior di Media Group? Boleh bercerita sedikit, Mas Tommy? Saya sebetulnya bukan orang televisi ya. Saya memulai karir jurnalistik sebagai wartawan media cetak dan 21 tahun malah saya menjadi wartawan media cetak dan 12 tahun menjadi wartawan televisi. Saya sebetulnya beruntung karena saya mungkin generasi terakhir dari wartawan yang menikmati semua perkembangan teknologi. Jadi kalau diingat tahun 87 saya pertama kali liputan di lapangan itu, kalau mengirim berita itu masih menggunakan telex. Teman-teman tidak tahu apakah pernah melihat alat itu karena sekarang nyaris sudah tidak ada lagi yang menggunakan telex. Setelah itu berkembang menjadi fax email dan setelah itu bahkan kemudian komputer to komputer untuk mengirimkan berita. Baru kemudian ada email dan sekarang pekerjaan wartawan tentunya sangat dimudahkan dan bagi saya ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. 33 tahun saya melihat bagaimana perkembangan teknologi itu menjadi sangat luar biasa dan ini tentunya terutama untuk teman-teman wartawan yang muda yang sekarang ini kesempatan yang sangat luar biasa karena teknologi memudahkan teman-teman bisa mengirim berita dari mana dan kapan saja, berbeda dengan zaman dulu di mana kita harus berebut untuk menggunakan telex sehingga kemudian tidak mudah pekerjaan wartawan itu. Apalagi informasinya ketika itu tidak ada Google, kita betul-betul harus mencari dan meliput di lapangan, mencari referensi di perpustakaan untuk bisa membuat liputan yang komprehensif dan kontekstual. Oke, nah kayaknya kita belum sampai begitu ya. Sudah lewati masa-masa itu ya, sudah agak lebih mudah ya menjadi jurnalisnya ya. Nah Mas Tommy kan sekarang sudah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura nih, sudah ada tugas baru. Kangen nggak sih Mas Tommy jadi jurnalis? Saya memanfaatkan pengalaman saya sebagai wartawan dalam pekerjaan saya sekarang sebagai duta besar. Apa itu pekerjaan wartawan? Wartawan itu selalu ingin tahu. Ya, jadi curiosity kita itu selalu kemudian membuat kita mencoba untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin. Yang kedua, kemudian wartawan itu harus fleksibel dan pekerjaan wartawan sebagai duta besar pun harus bagaimana bisa mudah berkomunikasi, membangun jaringan dengan pihak-pihak lain. Itulah yang menjadi kebiasaan. Yang ketiga adalah menjadi wartawan itu kita bukan hanya sekedar menyampaikan berita, tetapi kita menyampaikan pesan, kita menyampaikan pengetahuan, dan itulah yang juga menjadi pekerjaan seorang wartawan. Jadi saya menempatkan tugas saya sekarang sebagai duta besar di tahun kelima ini sama dengan menjadi wartawan. Dan sampai sekarang saya tetap belum berhenti, terutama untuk menulis berita itu menjadi semacam penghibur ketika saya ingin menuangkan pikiran-pikiran yang ada dalam kepala saya, walaupun memang sekali lagi banyak batasan-batasannya. Saya tidak berbicara persoalan politik, saya lebih berbicara yang lebih ringan. Setiap hari Sabtu saya diminta oleh teman-teman media Indonesia untuk membuat kolom sepak bola karena saya memang pertama menjadi wartawan itu adalah wartawan sport dan 8 tahun saya menjadi wartawan sport, sehingga itu menjadi sesuatu yang tidak bisa saya lupakan karena itu
menulis tetap menjadi kebiasaan dan keseharian saya. Artinya ini nggak bisa lepas begitu saja ya Mas Tommy ya. Ada hasrat untuk terus berkarya, memproduksi berita untuk masyarakat. Nah tapi Mas Tommy kalau kita bicara soal karya, jurnalis saat ini kan ini terdistruksi dengan teknologi yang namanya AI. Nah melihat hal ini Mas Tommy tanggapannya seperti apa? Saya kira AI sekali lagi teknologi itu kan hanya alat pembantu untuk memudahkan kita. Tetapi ketika kemudian ingin menyampaikan sebuah pesan, itu kan harus ada konteks dan kemampuan untuk menempatkan konteks di dalam kebutuhan kita sebagai bangsa itu tentunya berbeda dengan informasi yang didapat dari negara lain. Karena itu kontekstual itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan itulah pekerjaan wartawan. Dan jujur saja saya sekarang memang merasa prihatin karena teman-teman wartawan itu cenderung menggunakan gaya jurnalistik sekarang yang seperti sosial media, yang padahal sekali lagi wartawan itu berbeda dengan media sosial yang sedang berkembang sekarang ini. Wartawan itu bukan hanya sekedar mendapatkan berita, tetapi dia harus mengolah, dia harus memperkaya, dan yang paling utama itu adalah ketika kita ingin mempublikasikan karya kita, itu selalu harus kita pikirkan dampak kepada orang yang akan menerima informasi kita. Jadi menjadi wartawan itu, saya beruntung 21 tahun bekerja di Kompas dan saya dibesarkan di lingkungan Kompas sehingga saya diajarkan bagaimana bekerja sebagai wartawan itu bukan hanya sekedar memproduksi dan masa bodoh. Jadi kita tidak bisa menggunakan prinsip publish and be damned, tetapi kita harus sekali lagi setiap saat ketika kita melepas atau merilis sebuah berita selalu dengan kesadaran bahwa berita ini memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat, akan menimbulkan yang negatif atau yang positif bagi masyarakat, dan kegundahan itu selalu ada pada diri seorang wartawan sekali lagi ketika dia telah menyelesaikan karyanya. Karena itu sekali lagi wartawan itu bukan hanya sekedar memproduksi, wartawan itu bukan hanya orang yang membuat karya jurnalistik, tetapi saat yang bersamaan dia harus berperan sebagai seorang editor dan dia juga harus berperan sebagai seorang konsumen atau yang menerima informasi itu. Kita harus menempatkan di ketiga sisi itu, baru kemudian kita mengirimkan berita atau karya jurnalistik yang kita. Mas Tommy, mohon maaf harus kami potong karena durasinya pendek, tapi kami mau minta nih Mas Tommy pesan-pesan untuk para jurnalis muda untuk berkarya ke depannya seperti apa nih Mas Tommy? Yang tadi saya katakan, nomor satu itu ketika kita membuat karya, kita harus pikirkan bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi publik dan itu harus mempunyai nilai pengetahuan. Yang kedua adalah kita itu selalu harus dengan kesadaran. Kalau Pak Yaakob Utama dulu selalu mengatakan ketika wartawan bekerja itu harus dalam rasa ketakutan dan kegelisahan. Ketakutan dan kegelisahan bukan karena tekanan dari luar, tetapi khawatir informasi kita itu memberikan misleading atau kemudian memberikan pemahaman yang keliru pada orang yang menerima informasi kita. Karena itu kesadaran itu yang harus kita terus tanamkan, dan saya berharap sebetulnya di Hari Pers Nasional ini teman-teman wartawan Indonesia itu persis seperti Bill Kovac yang membuat elemen of journalism untuk kembali melakukan refleksi. Kita harus duduk bersama-sama kembali merumuskan bagaimana kemudian kita ke depan akan membawa dunia pers ini menjadi sesuatu yang memberikan manfaat yang lebih positif bagi kehidupan bangsa dan negara. Baik, semoga nasihat-nasihat tersebut bisa menjadi refleksi buat kita jurnalis-jurnalis muda ya. Terima kasih Pak Suryo Pratomo atau Mas Tommy, Duta Besar Indonesia untuk Singapura dan juga mantan jurnalis senior Media Group telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih Mas Tommy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.